Udah jauh jalan beli ketumbar. Yang dibawa pulang malah pete. Dah cakep nih abis dengerin ngobar. Yulah, kita langsung ke Bancai. Hah? Ngobar? Apaan tuh? Ngobar? Ya ngobrol bareng barudak lah. Mau ikut? Hayu. Hai, selamat sore teman ngobar. Selamat datang di Ngobar, ngobrol bareng Barudak. Nah, di episode Ngobar kali ini, kalian semua bakal ditemenin sama kita. Kenalin dulu, aku Elsa dan partner aku, Ines, buat ngebahas salah satu topik menarik nih. Nah, topiknya apa, Nes? Kasih tahu aja, Nes, langsung, Nes. Topik apa lagi dong, Cak? Kalau bukan seputar event terbesarnya anak Markom Telkom University, yaitu Urban Village atau Urville. Waduh, ini menarik banget nih, Urville. Angkatan kita baru aja nih kemarin selesai Urville dan main event alias puncaknya Urville. Dan sekarang tuh Urville emang banyak banget agendanya ya, dan acaranya juga rangkaiannya padat banget. Terus kalau misalkan di episode kali ini, Nes, kita mau bahas bagian apanya sih? Nah, sebelum kita ngebahas nih, kita mau say hi dulu dong sama teman-teman dari Laung Bancai. Di sini ada narasumber kita dan ada teman-teman dari Laung Bancai. Hai semuanya. Halo. Halo. Nah, Halo. udah rame banget ya, Cak. Mereka udah sangat antusias banget nih ngedengerin obrolan kita. Nah, menarik banget nih pasti topik kita, karena di episode kali ini kita bakalan ngebahas tentang campaign yang ada di Urban Village barengan sama narasumber yang mantap, yang keren banget lah, yang kelasnya udah berhasil meraih nominasi Best Campaign tahun lalu loh, Cak. Bener banget nih, Nes. Terus kita juga mau ngingetin buat teman-teman ngobar semuanya, tetap stay tune di ngobar alias ngobrol bareng Barudak sampai selesai karena bakalan ada informasi menarik ya, Nes, dari narasumber kita. Pastinya ini tuh cocok banget buat pejuang Urville yang mungkin adik tingkat kita mungkin ya, dan buat Markomer sejati yang bakal menjalankan event-event selanjutnya. Nah, bener banget nih, Ca. Biar nggak nunggu lama-lama lagi, langsung aja nih kita undang dan kita sapa narasumber kita yang paling keren hari ini. Yaitu ada Bang Cornelius. Halo, Bang. Halo, Hai, Bang. halo semua. Halo. Bang, kabarnya, Bang? Baik. Kalian apa kabar semuanya? Alhamdulillah, baik, Gimana, Bang. udah relax? Sudah nggak urpil lagi kan? Udah ya, sedikit udah bisa bernafas dengan lega. Nah, sebelum kita masuk ke topik bahasan nih, Bang, boleh dong kenalin dulu kira-kira nama Abang ini siapa sih? Dan Abang tuh siapa, dari angkatan berapa, dan dulu pegang jabatan apa nih di kelasnya? Oke. Semua izin perkenalkan, nama saya itu Cornel, nama gua Cornel ya. Terus kalau biasanya gue dipanggil, kalau nama lengkap gue itu Cornelius Basanta Surbakti, cuma kalau di kampus kan gue dikenal Cornel gitu kan. Terus dari Markom 2017, kelas MC 4104, kita dulu dapat Kilauan Subang, dapat Kota Subang pas Urban Village angkatan 2017 tahun 2019, dan Abang dimandatin dan dipercaya sama kelas untuk jadi project manager Kilauan Subang. Aduh, keren banget nih, Itu informasi singkat. Sebagai PM ya, Bang ya. Saat ini kita bisa ngedatengin betul. Salah satu PM dari Urban Village 2019, Nes. Terus information kita juga sama-sama loh, Bang. Dari Subang juga kita, Bancai. Ya, betul. Setuju banget nih, Ca. Ngobrol-ngobrol soal Urville nih, Bang. Gimana sih kesan selama menjadi PM Kilauan Subang tahun lalu? Secara kan Urville-nya offline nih, jadi otomatis pasti rangkaian acaranya jauh lebih ribet dari Urville tahun ini dong. Nah, bisa diceritain nggak nih, Bang? Dulu PR-nya paling sama ya, sama kayak kalian. Mungkin PR-nya ada di kontrol anak-anak, kalau misalnya sebagai leader kan, mungkin PM-nya Laung Bancai juga merasakan hal yang sama gitu kan. Terus juga kalau misalnya dari ide-idenya, kalau dari kelas Abang itu selalu membuat konsep yang mungkin tidak terpikirkan oleh orang lain gitu. Jadi
kita nggak mau cari aman gitu. Kayak misalkan budaya lagi, dan tektokannya itu sama aja gitu. Nah, kita bagaimana caranya membuat sesuatu yang baru, tapi di era sekarang gitu. Kayak misalkan kalau di Subang kemarin itu kita ngangkat batik yang dimana mungkin orang kalau ngangkat batik ya udah batik aja gitu. Tapi kita buat konsep yang kayak baru gitu. Kayak kita buat ada fashion show, kita buat ada lomba membuat batik. Itu kan sebenarnya bukan ranahnya komunikasi sebenarnya, tapi kita berani untuk sebagai markom membuat, namanya markom itu harus membuat sesuatu yang baru biar ada nilai jual nih, apa yang mau dijual dari Kota Subang gitu. Kalau nanas lagi, semua orang udah tahu kalau Kota Subang itu kota nanas gitu kan. Kita mau cari sesuatu yang baru yang sebelumnya itu tidak terpikirkan oleh orang lain gitu. Contohnya kayak batik, siapa sih yang kepikiran Subang itu punya batik nanas? Gak ada kan. Nah, akhirnya kita berani membuat konsep itu dengan PR-PR yang sulit gitu. Karena kita ranahnya bukan anak desain, kita bukan anak yang ngerti tekstil gitu ya. Maksudnya kain yang benar itu seperti apa, tapi kita berani membuat konsep itu. Terus kayak fashion show itu sebenarnya kan bukan ranahnya komunikasi, mungkin ranahnya anak seni gitu kan. Tapi kita berani untuk lakukan itu. Itulah PR-PR yang mungkin yang kalau misalnya tanya PR-nya apa sih ya, mungkin untuk mengkonsepkan dan mengeksekusi dari ide-ide yang baru itu. Iya. Gitu. Kayaknya seru banget ya Bang ya, kita kalau misalnya Urfil offline tuh bakalan, aduh kayaknya ramai banget gitu. Experience-nya mungkin ya. Ya, fashion show kayak yang kelasnya Abang kan. Iya, betul sekali. Pasti kerasa juga ya Bang ya, stres sama capeknya. Pasti. Betul. Karena kalau misalnya offline itu kan kayak kita buat konsep nih, terus kita realisasiin itu bentuknya nyata gitu. Jadi kayak kita capek-capeknya kita tuh kebayar dengan konsep-konsep kita yang udah cuman mentah dieksekusi dengan bentuk yang nyata gitu. Itu jadi kayak lebih kelihatan, beda sama mungkin ya kita tahulah semasa Covid kayak gini menjadi PR banget kan, karena konsep-konsep kita cuman berhasilnya cuman di online, tapi kalau di nyatanya seperti apa kita nggak berhasil buat experience, tapi nggak masalah sih sebenarnya mau online atau offline gitu. Benar. Kita aja nih yang tahun ini ya Laung Banjai Urfil online aja tuh udah stres banget tuh, udah ya, kayak betul. kepala pengen pecah gitu. Benar. Nah, tapi keren sih karena adanya Urfil ini kita jadi tahu nih gimana sih langkah awal untuk jadi markomers yang baik gitu ke depannya. Kalau kata Bu Ella sama Pak Indra tuh, ini tuh sebagai latihan untuk kita menghadapi industri yang lebih kejam, bener nggak Bang? Betul sekali. Karena setelah ini kita akan menghadapi industri yang lebih kejam dan bahkan lebih dahsyat lagi. Ini masih biasa banget. Ini masih sekuku masih mental kita diuji. Kalau di industri itu mungkin lebih dari itu. Betul itu. Nah Bang, kalau misalkan Urfil tahun lalu kan offline, itu kalau nggak salah campaign-nya dua ya, campaign offline sama online. Offline dan online, betul. Ya. Kalau misalkan dari Kilauan Subang sendiri, campaign offline dan online-nya itu gimana? Terus ide awalnya itu gimana Bang? Boleh diceritain sedikit mungkin? Oke, boleh. Dulu tuh sebenarnya yang pertama kali mengkonsepkan ide itu Abang. Dan yang menemukan konsep batik itu juga Abang. Karena sebenarnya itu agak PR pada saat itu. Karena kita nggak tahu mau ngangkat apa. Karena di Subang itu kan identiknya sama sawah, maksudnya kayak perkebunan, terus juga pertanian gitu. Kita PR banget nih, apa yang mau diangkat gitu. Dan tiba-tiba nggak tahu Abang menemukan ada batik nih. Wow, ini bisa nih karena Kota Subang nanas terus dihubungkan dengan batik nanas gitu, dan ini menjadi konsep yang baru gitu loh. Nah, akhirnya kita membentuk pada saat itu Bu Ella menyuruh Abang untuk buat konsep apa nih, lo mau jual apa, kata dia. Dan pada saat itu akhirnya kita berdiskusi dan akhirnya kita buatlah offline-nya, kita buat pengabdian masyarakat kita pada saat itu lolos di tingkat universitas, satu-satunya kelas yang berhasil di tingkat universitas membuat pengabdian masyarakat. Pada saat itu kita dibiayai sama universitas dan kita adain di Subang langsung bersama Dinas Pariwisata, dan pada saat itu juga istrinya Bupati kalau nggak salah atau Wakil Bupati juga datang. Pada saat itu kita melakukan sosialisasi untuk
para pekerja batik yang mungkin tidak terlihat dan tidak terekspos oleh pemerintah sendiri ataupun masyarakat sendiri, dan pada saat itu kita kasih tempat lah, ibaratnya kita sebagai media gitu. Dan itu pertama yang kita lakukan pada saat itu. Dan selanjutnya kita buat lagi, kalau kalian tahu campaign kita juga kita lakuin pada saat itu offline. Kita ngelakuin di 1 Juni Hari Batik Nasional yang sempat gempar juga. Itu kita membuat konsep baru lagi, kita memberanikan diri untuk melobi fakultas pada saat itu untuk mengadakan campaign itu yang ada tempat tidur, ada tempat batik, dan pada saat itu satu-satunya kelas juga yang berhasil membuat di lobi itu. Dan kenapa kita melakukan itu? Karena kita memang betul-betul mau ngasih tahu nih bahwa batiknya di Subang itu ada gitu, bukan cuma batik Cirebon yang cuma diketahui oleh masyarakat banyak, dan kita pada saat itu kita pengen kasih tahu, nih batik Subang juga bagus gitu loh. Ini loh bentuknya seperti ini gitu. Dan kalau kalian tahu bahwa batik itu tuh jarang ada yang motifnya buah. Pernah kepikiran nggak? Nggak mungkin ya. Mungkin teman-teman di sini nggak kepikiran sampai sana. Karena biasanya itu kalau nggak hewan, tumbuhan. Tumbuhannya juga daun, pohon-pohon, itu jarang banget yang buah. Dan satu-satunya Subang yang berhasil membuat batik baru yang pada saat itu batik nanas gitu. Dan itu untuk offline-nya kita lakuin. Dan online-nya apa sih? Namanya Kilau Fest. Kita ngapain ngebuat Kilau Fest? Pada saat itu kita pengen membuat Subang itu kan terkenal monoton ya, maksudnya gitu-gitu aja. Mungkin masyarakatnya masih dibilang apa ya? Aku nggak mau bilang kolot sih, cuma masyarakatnya masyarakat yang umum gitu. Dan kita pengen buat konsep, enggak loh, orang Subang itu keren. Nah, makanya kita buat namanya Kilau Fest, karena kita pengen nargetin bukan cuma masyarakat yang umurnya di atas 30 tahun, tapi kita pengen juga menargetkan bahwa anak-anak muda di Subang juga harus menjaga batik ini gitu. Dan akhirnya kita membuat namanya Kilau Fest. Pada saat itu Kilau Fest itu campaign online yang dimana kita buat lomba batik, dan kita pada saat itu juga ada kurasi, ada penilaian juri, dan pada saat itu penilaian jurinya di FKB itu juga kita print semua hasil-hasil batiknya, terus dinilai oleh juri. Dan pada saat itu kita konsepin lombanya online, jadi nggak ada yang ketemuan. Tapi pada saat penilaian kita baru lakukan secara offline, karena biar ada objektivitas, kayak biar ada kredibilitas bahwa lomba ini tuh dinilai sama orang-orang yang kredibel gitu, punya kredibilitas ketika menilai ini. Dan kita juga melibatkan pada saat itu orang-orang Subang untuk datang ke FKB untuk menilai batik ini yang mana yang cocok untuk Subang. Dan itulah campaign kita yang kita lakukan. Ada 2, yang pertama tadi itu campaign offline kita menjajaki semua membuat sosialisasi, kita buat lakuin pameran yang pada saat itu di FKB. Dan satu lagi campaign online kita pada saat itu adalah membuat lomba. Dan ini harus dicatat juga, pertama kali yang membuat konsep lomba pada saat itu adalah di Urfil itu adalah kita, Subang. Mungkin tidak kepikiran ya, mungkin banyak orang cuman ya udah campaign-nya buat foto, ya nggak sih? Iya, benar banget. Membuat simbol. Dan pada saat itu Abang sangat menolak sekali membuat konsep itu. Ayo buat kebaharuan. Kita harus membuat kebaharuan biar adik-adik kita itu mengikuti kebaharuan ini dan memberanikan memberanikan diri untuk keluar dari zona itu. Dan akhirnya kalian Urfil 2020 keren-keren banget. Abang ngeliat konsepnya itu udah mulai berani gitu keluar dari zona aman kakak-kakak kita gitu loh. Itu kenapa Bu Ella tuh sangat, wah ini konsep baru banget. Kalau lo bisa berhasil membuat lomba ini keren banget gitu loh. Karena sepantaran kita sebagai mahasiswa membuat event di dalam event itu susah. Itu PR banget, gengs. Kita udah buat event. Kita berkecimpung di Urfil, tapi kita membuat lagi event yang dimana eventnya event lomba pula, yang kita harus buat piala lagi, kita harus buat penilaian dan segala macam. Kita buat kalau membuat peraturan lomba, padahal pada saat itu kita harus siapin lagi PE2, kita harus siapin lagi konsep main event, tapi ada PR lagi di dalam Kilau Subang, ada event lagi, ya nggak masalah. Pada saat itu kita lakuin itu untuk dedikasi kita ke Subang, bahwa ini loh peran kita sebagai
mahasiswa ini kita pengennya tuh goalsnya adalah inilah peran kita sebagai mahasiswa memberikan sesuatu yang baru yang dimana ini loh ada batik yang baru kita membuat, kita kasih desainnya, dan pada saat itu kita juga merealisasikan hasil-hasilnya itu kita kasih juga ke pemerintah Subang. Mungkin kenal sama Bu Ida yang sangat dekat juga sama Abang, mungkin bisa ditanya gimana Bu Ida sangat antusias banget sama Subang karena sangat merasa sangat hormat karena pada saat itu dia bilang dia ngerasa sangat hormat karena pada saat itu kita ngasih alat cat batik, kita ngasih alat-alat dan bahan batik, dan saat itu juga kita kasih hasil-hasil lomba. Dan hasil-hasil lomba itu bukan cuma dikasih gitu aja, bukan kain doang, tapi kita jadikan pada saat itu langsung baju. Dan bajunya itu dimainin di main event. Itu semua baju kita yang di main event itu satu-satunya kelas yang membuat konsep baju yang bukan sewa, tapi semuanya itu kalau kalian perhatiin semua baju main event kita itu baju batik gitu. Jadi semuanya tuh jadi emang kita pengen buat karnaval batik pada saat itu konsep main event. Seperti itu singkatnya teman-teman. Nah, aku tuh inget banget tuh waktu zaman-zaman itu kan aku masih maba-maba gitu ya, masih yang kayak datang ke FKB ngeliatin kakak-kakak Urfil, aduh Urfil apa nih gitu. Tapi yang paling aku inget banget itu yang kasur itu Bang, yang ada di lobi, ada kasur, terus habis itu ada tempelan-tempelan lain. Kata aku, kok ini keren banget ya. Ini dia kampanye tuh berhasil banget menarik perhatian bahkan maba-maba yang belum tahu apa-apa gitu. Memunculkan atensi, ya kan? Iya, bener banget. Keren lah. Pokoknya bisa kepikiran ide sekeren dan seliar itu, tapi akhirnya berhasil juga ya. Nah, dari kedua campaign itu nih Bang, kira-kira menurut Abang yang lebih efektif dan pesannya tersampaikan secara langsung kepada audiens itu campaign yang online atau yang offline? Online. Yang Sebenarnya online. campaign kita yang kita Kilofest. Campaign kita Kilofest karena sebenarnya sama-sama aja sih, tapi kalau dari Abang pribadi pada saat melakukan Kilofest itu lebih dapat experience-nya, kayak ini loh dilakuin itu ada prosesnya gitu loh, kayak buat lomba, baru lombanya dinilai, terus hasil lombanya dibuat pas dinilai si kainnya dicetak, jadi kan kelihatan, jadi nggak virtual, jadi kita cetak di kain. Nah terus kita buat lagi kita buat lagi hasilnya itu jadi baju untuk main event pada saat itu lebih dapat karena prosesnya itu tuh panjang banget, dan akhirnya tuh dari kita tuh berhasil karena pada saat kita ngelakuin realisasi campaign ini kan kita ngasih alat cat batik sama kain-kainnya kan. Nah pada saat itu pas yang ke Subang itu lagi balik, kita di aula dinas pariwisata itu dapat banget experience-nya kayak bukan di aula pariwisata, aula dinas pendidikan Kota Subang. Nah pada saat itu dapat banget experience-nya karena pada saat itu semua yang datang termasuk perajin-perajin batiknya ngerasa diapresiasi, merasa hormat, paham nggak sih, kayak waduh ini anak muda aja bisa mengimplementasikan seperti ini, masa kita sebagai orang-orang Subang sendiri tidak membuat seperti ini. Makanya akhirnya banyak event-event di Subang itu yang ngangkatnya itu batik gitu loh. Jadi kan kita ngerasa wah berarti kita ini menjadi apa ya dibilangnya, menjadi kebaharuan bagi orang Subang sendiri gitu loh, membuat sesuatu yang baru gitu. Itu sih. Iya sih, benar banget Bang. Tapi tadi kirain aku Bang Kornel bakal jawab campaign offline-nya karena pecah banget itu campaign offline-nya juga. Terus kalau misal iya, kalau dari campaign online kita juga ya Bang ya, alhamdulillah juga kayak seneng gitu. Kita karena campaign online dari kita tuh 300 atau 400 ya Nes kita partisipannya. Cukup banyak ya Mas? Ada 400. Ya. Wow. Wow. Ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang campaign online juga enggak sih, cuma melalui campaign online ini, paham nggak sih? Karena realisasinya kan tetap offline pada saat itu.
Cuma abang ngerasa pada saat itu yang berhasil itu campaign online, karena melalui campaign online inilah yang akhirnya campaign offline pun ikut, paham nggak sih? Kayak Iya, iya. merembet ke campaign offline-nya gitu. Jadi akhirnya itulah abang kenapa bilang melalui campaign online inilah akhirnya campaign offline jadi bagus, karena pada saat itu juga kita kan menang. Jadi campaign online pun masuk nominasi, campaign offline pun masuk nominasi. Jadi dua campaign yang sebenarnya itu kita buat, kita dedikasiin saling berjalan, saling tegak lurus gitu loh jalannya gitu. Iya, gitu. Nah, Bang Cornel pasti tahu nih, kalau misalnya Urfil tahun ini konsepnya tuh beda banget. Karena tahun kemarin kan kita ada yang acara di aula, terus habis itu kita juga ada dekorasi, segala macam. Nah, karena corona ini, semuanya tuh jadi online, termasuk kampanyenya. Nah, aku mau nanya nih, sebelumnya Bang Cornel udah tahu belum nih campaign dari Laung Bancai? Kalau nggak salah itu nama campaign kalian itu ya lenggak apa gitu? Lengkah Lenggang. Lenggang apa gitu? Lengkah Lenggang, yes, betul. Iya, Yes. bener banget nih Bang. Campaign kita itu namanya Lengkah Lenggang. Nah, tapi aku mau nanya lagi nih. Abang sebagai kaum awam Urfil nih ya, kayak maksudnya abang adalah jatuhnya di sini adalah audiensnya Laung Bancai gitu. Yes. Abang kira-kira bisa nggak sih mendapatkan suatu pesan yang ingin kita sampaikan kepada audiens gitu? Langkah lenggang itu kayaknya bahasa Sunda gitu ya. Itu kayaknya langkah lenggang Iya. itu kayak berjarak, ya nggak sih? Kayak berarti kalian itu pengen ngasih tahu Iya. bahwa langkah untuk berjarak gitu ya di tempat Bancai gitu ya. Mungkin kayak kalau abang ya sebagai orang awam itu mikirnya berarti mereka ini buat konsep yang dimana kalian bisa datang ke tempat ini, tapi tetap ikuti protokol kesehatan. Mungkin seperti itu karena kondisinya kan ini kita lagi di COVID-19 gitu ya, pandemik ya. Benar nggak sih? Benar-benar. Iya, benar Bang. Itu. Benar. Nah, benar banget nih tadi kata Bang Cornel. Jadi boleh ya aku ngejelasin sedikit tentang campaign Kampung Laung Bancai. Nah, jadi gini, sebenarnya nama lengkap campaign Laung Bancai itu adalah Lengkah Lenggang Kak Tanah Bancai. Jadi kata-kata itu emang benar-benar kata-kata bahasa Sunda, tapi kita mempersingkat dan kayak ya udahlah lengkah lenggang aja gitu supaya gampang diinget nih sama orang-orang. Nah, terus abis itu lengkah lenggang itu adalah bahasa serapan dari bahasa Sunda nih. Jadi lengkah itu adalah langkah kaki, sedangkan lenggang itu adalah merenggang, jadi yang kayak jauh-jauhan gitu Bang. Nah, intinya pesan yang mau kita sampaikan itu benar banget kata Abang. Jadi kita itu pengen ngajakin audiens kita, audiens Laung Bancai itu, supaya yuk datang ke kampung adat Bancai, tapi kita harus social distancing, kita harus tetap jaga protokol-protokol yang sudah disiapkan oleh kampung adat Bancai. Karena kampung adat Bancai ini tuh punya pariwisata yang bagus banget loh Bang. Di sana tuh ada curug, terus habis itu ada hutan, terus pokoknya ada hutan pinus, itu bener-bener bagus banget di kampung adat Bancai gitu Bang. Ya, betul. Bagus, menarik. Kalau misalkan menurut Abang sendiri ya Bang, aku pribadi pengen nanya sih sebenarnya kalau misalkan dari campaign online-nya Laung Bancai itu menurut Abang penilaiannya gimana? Apakah kesannya emang benar-benar udah kesampaiin ke para audiensnya atau gimana Bang? Untuk nama itu keren banget ya kalau Abang, karena kalian ngambilnya itu gak sulit untuk diucapkan. Lengkah lenggang itu sebenarnya nggak menjadi sulit ketika kayak Abang orang Batak itu ketika menyebutkan itu susah nggak? Itu juga itu bagi Markom itu juga dipikirin banyak gitu ya dengan budaya yang beda-beda, dan ketika kita membuat satu konsep semua orang harus bisa menyebutkan nama itu, dan Abang ngerasa itu mudah banget dan sebenarnya itu gampang diingat. Nah, mungkin untuk untuk cara mungkin ya, caranya mungkin ke kita Abang sebagai audiens, Abang belum kena attention sama kalian mungkin, tapi dari nama itu Abang udah kena gitu. Cuma dari
eksekusi dari si campaign ini abang kurang kena gitu, kayak apa sih yang sebenarnya sedang dibicarakan gitu. Itu mungkin dari abang. Tapi kalau misalnya dari nama kayak gitu tuh keren banget. Itu harusnya campaign kalian ini bisa jadi apa ya dibilang? Bisa jadi attention banyak orang karena gampang diingat gitu sih. Tapi keren sih. Oke. Gitu. Mungkin itu juga kurang tersampainya tuh karena kita nggak bisa ngelakuin campaign offline gitu ya Bang, jadi nggak ada relate-nya gitu. Kita nggak Mungkin. bisa Yes, jadi betul. Jadi kayak bingung untuk gimana sih memunculkan attention dari orang mungkin ya, karena kan udah offline gitu kan. Kayak online itu kan berat banget kayak ngasih taunya gitu, karena kan nggak semua informasi yang bisa terserap melalui digital itu kayak langsung terserap sama otak. Karena kan kalau kayak orang Indonesia itu suka visual. Jadi lihat langsung baru paham. Kita itu gitu, orang Asia itu kayak gitu. Kalau menurut abang ya, menurut yang abang perhatiin, orang tuh lebih senang dikasih tahu secara entertain, maksudnya secara langsung gitu loh, kayak visual langsung gitu, dan konsepnya entertain itu lebih mudah diingat gitu, daripada yang kayak cuma informasi belaka. Kalau dari abang, tapi keren sih, keren. Abang makasih nih, perhatiin, Bang. abang perhatiin kalian sebenarnya. Karena kalian kan Subang. Sebenarnya dari semua kelas yang paling abang perhati itu Lawang Bancai. Karena apa sih yang lagi dibuat lagi untuk Subang gitu. Karena abang sendiri kan pernah bagian dari proyeknya Subang gitu. Apalagi sih yang mereka buat. Dan abang perhatiin semuanya kalian buat. Ada kan identik hijau-hijau, itu keren banget. Abang ngelihatnya lagi konsep kalian yang sangat-sangat baru lagi. Itu kayak wow, ini ada Bancai lagi, karena abang juga tahu Bancai gitu. Karena abang pernah diceritain sama Bu Ida, Bancai itu salah satu tempat kawasan wisata, kampung adat kalau nggak salah. Pada saat itu dia ngasih tahu ke abang. Dan abang sempat mau diajak ke sana gitu. Karena kita nanti main ya ke Bancai gitu kan. Di sana tuh keren banget, ini ada ini gitu. Kalau nggak salah anak kelas abang udah pernah ke Bancai, tapi abang lupa siapa yang ke sana. Nah, kalau nggak salah ada event pada saat itu. Iya, benar. Di Bancai itu ada event namanya Ngaruat Bumi. Itu tuh jadi benar-benar yang keren banget itu dari Bancai, itu event Ngaruat Bumi gitu ya. Nah, tadi kan Abang nih udah sedikit mengomentari tentang campaign kita nih. Nah, aku jadi penasaran, kira-kira selain yang tadi nih, ada lagi nggak sih kelebihan atau kekurangan dari campaign kita menurut kacamata Abang yang udah pernah nge-brandingin Subang gitu ya? Oke. Kalau nggak salah kalian buat Twibbon itu nggak sih? Iya kan? Iya. Ya, kalian buat Twibbon dan menurut abang itu too much. Ingat teman-teman, ada berapa kelas nih yang buat Twibbon? Itu nggak semua bisa diperhatiin sama orang. Bener abang dulu itu, abang pada saat itu juga mikirin hal itu. Dan pada saat abang memberanikan diri, ini harus ibaratnya tabrak lari. Kalau nggak tabrak lari, gue bakalan sama kelas saya. Pada saat itu di tahun abang juga seperti itu kok. Ada yang buat Twibbon, ada yang buat mungkin pada saat itu ada payung gelis, buat video-video yang sebenarnya konsepnya sama. Dan pada saat itu Subang berani tabrak lari, jebret, kita mau buat Kilofest. Kan kita buat teasernya dulu. Jadi orang tuh bingung. Jadi orang penasaran, wow, ini apa lagi mau dibuat sama Subang? Kalian itu harus sampai di attention itu loh. What next? In Laun Bancai itu harus sampai di situ. Kalau misalnya kalian berhasil buat attention itu, kalian berhasil banget jadi Marvel. Karena kalian berhasil membuat attention orang dan membuat orang tuh what's next gitu loh. Ini apa lagi? Gitu. Nah, pada saat itu abang berani tabrak lari. Nah, Laung Bancai itu sebenarnya bagus membuat itu ya, membuat campaign itu, cuma karena mungkin udah banyak ya, too much banget. Ini kelas-kelas juga Twibbon. Mungkin kalian bingung juga ya gimana konsep yang membuat konsep yang baru ya, karena kan online ya, jadi bingung kayak nanti direalisasiinnya bagaimana kalau online gitu kan. Mungkin kalau dari abang sih bukan kekurangan sih, cuma
kalian belum berani keluar dari situ aja. Tapi kalau misalnya dari informasinya, menurut abang itu udah keren karena kalian udah menyelamatkan pariwisata Subang. Ayo kita bantu loh. Ini kalau kita pikir-pikir lagi, kalian tuh sedang membantu Subang untuk main ke Subang. Ayo ini ke Bancai, ini keren banget loh. Nggak apa-apa, lu datang aja ke sini. Nanti lu jaga jarak aja. Yang penting lu dapat informasi setelah pulang dari Bancai gitu loh. Lu dapat experience, itu berhasil. Karena kalian membuat kita kan udah takut nih di rumah aja kan. Kita kan takut sama COVID. Dan kalian tuh berani loh buat ayo main, itu keren loh. Itu kayak ayo datang aja, nggak apa-apa, main aja ke Bancai gitu. Itu menurut abang pesan yang sangat mungkin kelihatannya biasa saja, tapi itu impact-nya bagi pemerintah itu kencang banget loh. Kayak kalian buat Twibbon itu dengan bilang main ke Subang, ke Bancai itu sebenarnya impact-nya bagi pemerintah itu kuat banget. Mungkin bagi kita sebagai orang yang universal ya, karena kan kita bukan bagian yang sangat dekat sama Subang, tapi bagian yang dekat sama Subang itu pasti kayak Bu Ida pasti senang banget gitu. Mungkin ke kita enggak, tapi ke orang Subangnya, ke Bu Ida, kalau kita telepon juga berhasil enggak, pasti dia memang berhasil gitu. Oke, Bener Bang. Bang, bener. Sebenarnya kalau misalkan selain Twibbon, kita juga ada video sih Bang, di slide keduanya. Kan Yes, betul. Ada video, yes. Abang ngeliat Iya. nih. Itu kan video langkah kaki, jadi kayak mereka dengan nyumbang kita udah ngajak mereka begitu. Datang, ya kan? Itu maksud pesannya kan. Yang kayak kata abang tadi, kalian itu lagi ngajak kita main. Kita udah bosen nih di rumah. Ayo main ke Bancai. Dengan kan kamu menunjukkan visual kaki itu tuh udah lagi ngasih tahu. Kalau nggak salah itu pemerannya Yines ya. Iya, Yang dalam di mana, video Bang? itu kan. Yang di video itu. Oh Ines iya. bukan? Ya ada Ya kan? langkah kaki juga Aku di ngelihat situ. langkah kaki kan. Makanya aku ingat Iya, itu Ines bener. doang karena aku kenal kan. Terus wow, mereka ini lagi ngasih tahu kalau jujur pada saat ngelihat video itu gue lagi ngerasa bahwa gue lagi diajak ke Subang. Ayo lu datang ke Subang loh. Dengan langkah kaki itu loh. Sesimpel itu untuk membuat orang memberikan attention ke orang, ya perhatian ke orang, aware ke orang tuh, ayo nggak apa-apa kita main ke Bancai tapi kita jaga jarak. Itu informasi kalian sebenarnya kan. Itu menurut abang mungkin bagi kita yang umum tidak begitu merasakan, tapi bagi pemerintah tidak mungkin, atau masyarakat yang di sana mungkin merasakan gitu. Ini merasa kebantu gitu. Itu. Iya. Kita baru aja dapat Anas review Nes dari PMK lawan Subang. Aduh, deg-degan banget kan. Keren ya. Pasti kita banyak belajar lah ya dari pelajaran ini. Terus kita juga sedang berproses. Kita bisa belajar pengalaman yang kemarin-kemarin ya Bang. Terus minusnya aja lah. Nah, dari poin kekurangan tadi nih Bang, aku masih pengen tahu nih, kira-kira ada nggak sih tips and trick sebuah kiat-kiat, gimana caranya kita bikin campaign digital yang efektif di masa pandemi kayak gini? Yes, sebenarnya kalian itu tuh kalau kita membuat campaign online, yang kalian pikirin itu adalah ini baru atau tidak. Kalau misalnya itu tidak baru, sebenarnya itu nggak menjadi masalah. Cuma itu menjadi PR bagi kita, karena selama ini yang abang lihat di Urville, abang bukan menjelekkan bahwa kakak-kakak kita itu jelek, enggak. Abang pengen keluar dari situ biar ini ada ide baru yang dimana ada sesuatu yang baru. Jadi yang abang bilang tadi, membuat campaign online harus sampai di titik what's next. Ada apa selanjutnya? Jadi kita ngasih PR ke orang itu pelan-pelan aja. Pelan-pelan, tapi orang tuh jadi, gua harus lihat Subang. Ini apa? Kayak misalnya kayak abang kemarin buat lomba, orang jadinya penasaran kan, yang menang yang batik mana sih? Sebagus apa sih batiknya? Kalau orang udah sampai di situ, ya, kalau orang udah sampai di situ, berarti kalian berhasil membuat attention bahwa, misal kalau ini abang kiatkan ke Subang ya,
berarti Kilauan Subang berhasil membuat orang jadi penasaran. Kalau sampai lagi di main event lagi, gua harus bisa ngelihat baju mereka di teatrikal main event mereka. Itu makin berhasil lagi. Semakin orang what's next kita itu semakin berhasil. Kiat-kiatnya adalah membuat campaign digital adalah seperti itu kalau menurut Abang. Jadi sampai orang merasa tahu kayak aliran sungai nggak? Jadi dia ngikut gitu loh ke kita. Iya. Kalian pernah gini? Kalian tuh kalau Abang tuh bilang sama Bu Ella itu pernah bilang kayak gini. Gue itu harus sampai antara Bu Ella atau Pak Indra. Gue itu harus membuat kayak drama Korea. Jadi orang tuh kayak penasaran terus. Jadi nggak berhenti. Karena kan kita melalui ini, melalui digital, handphone, gawai, ya kan. Agak susah kalau misalnya kita nggak kasih attention, nggak kasih sesuatu yang pelan-pelan gitu. Nah, waktu itu yang berhasil membuat mengkomentari Abang itu Pak Indra. Pak Indra mengkeletuk kayak gini sama Abang. Gua tahu lo pelan-pelan kan ngasih taunya biar orang tuh penasaran. Kata dia, lo nggak mau keluarin semuanya. Jadi gue emang nggak mau keluarin semuanya. Kan ada kelas yang kayak gini konsepnya. Ya udah gue kelarin, bup semuanya kan. Gitu. Kalau Abang nggak pelan-pelan, tapi orang ngikut. Nah, kayak kalian akhirnya kan ya, Bang. Ikut penasaran terus gitu. Nah, itu konsep COVID-19 campaign di kala kita lagi online kayak gini di COVID-19 sih. Jadi buat konsep yang pertama, konsepnya harus baru. Karena kan ini digital. Kalau misalnya sama-sama aja kayak orang bosan. Contohnya gini, kalian buat konsep, terus konsepnya webinar. Udah webinar aja semua. Nggak pun urfil, webinar kan. Gitu. Misalkan, ini contohnya kita buat webinar campaign kita. Coba kalian buat konsepnya misalnya lomba. Siapa yang kepikiran? Nggak ada. Iya kan? Atau Twibbon. Twibbon itu kan banyak. Jangan, too much. Kalian ketimpa. Kelas lain juga pasti ada Twibbon. Itu ketimpa. Gitu. Misalkan kalian boleh buat Twibbon. Tapi apa nih dari konsep Twibbon ini ada berangkatnya dari mana? Setelah berangkat dari Twibbon ini ada apa? Gitu mungkin gitu misalkan. Atau kalian buat lomba apa gitu misalkan gitu. Itu kan jadi sesuatu yang baru. Atau misalkan kalian buat ada acara apa gitu yang membuat Lengka-Lenggang ini tuh jadi terkenal gitu. Itu mungkin sesuatu yang menurut Abang tips and trick. Lakukanlah sesuatu yang baru karena jangan takut untuk yang baru atau jangan takut kayak waduh ini baru, ini bakalan berhasil atau enggak. Lakuin aja dulu. Karena nggak dilakuin kita mana tahu. Ya kan? Kita nggak akan tahu. Dulu Subang juga kayak gitu. Bu Ella udah ngancam. Lo kalau eksekusinya jelek, konsep lu bagus sekalipun ini, tetap aja hasilnya jelek. Kalau eksekusinya rendah. Dan selalu Subang menjadi eksekusi yang paling rendah. Karena apa? Konsep kita baru. Nggak apa-apa. Yang penting itu kita udah nyoba. Iya nggak? Bener nggak? Pasti yang namanya miss, yang namanya kesalahan-kesalahan, ya namanya juga konsepnya baru. Betul, ya, baru kita pertama lagi kali mencoba. ya, Yang Bang. penting kita udah mencoba, gitu kan? Nggak apa-apa. Lakukan aja gitu. Kalau dulu Bu Ella tuh udah ngancam. Tahu kan Bu Ella tukang ngancam kan? Suka menakut-nakuti orang biar mental kita tuh diuji kan? Gitu. Iya, Bu Ella betul. tuh aku dan Bu Ella tuh deket banget. Jadi dia tuh udah ngancam lo kalau bikin kelas lo ini konsepnya mau sebagus apapun, lo punya duit seberapa banyak pun, kalau eksekusinya Cornel itu jelek, tetap aja jelek. Bener nggak? Betul. Lo konsep bagus, eksekusinya jelek, sama aja jelek. Gitu. Cuma ya udah, kalau ada eksekusi yang ada miss dikit itu wajar, manusia, ya kan? Itu kayak evaluasi aja. Jadi kita jadi dapat pelajaran kan dari kesalahan gitu loh. Kayak misalkan ini lo eksekusinya rendahnya di sini jadi pelajaran sama kita. Itu aja. Iya, Jadi lakukanlah tips and trick-nya adalah lakukanlah sesuatu yang baru. Iya, setuju sih Bang, aku juga. Jadi kita tuh kayak kalau misalkan konsepnya udah sebagus apa, tapi kalau eksekusinya kurang ya tetap aja
Ya, sama aja. Bang, kalau menurut Abang, Yes. kesan-kesan yang perlu disampaikan buat pejuang Urfil dan Markomers itu apa Bang dari Abang? Aku ya setiap orang nanya ke aku gitu, Bang, kayak pesan Abang apa sih untuk Urfil, terus gimana sih Bang jadi kayak Abang tuh kuat banget, kayak ngedidik orang tuh jadi semuanya tuh jadi orang-orang yang kuat. Abang nggak pernah tahu gitu, nggak pernah, maksudnya Abang selalu bilang ya semangat, lakukan yang terbaik, jangan takut membuat hal yang baru. Kan pada intinya sebenarnya kebalik lagi ke kelas itu ya. Maksudnya kita bilang misalnya pesannya buatlah ide seperti ini, tapi kan kita nggak bisa tahu kan. Maksudnya karena gini, karena kapasitas setiap kelas itu beda-beda. Ada yang jagonya di sini kelasnya, ada lagi kelasnya seperti ini. Karena kan setiap kelompok itu kan beda-beda gitu kan. Jadi kalau Abang pesannya untuk Urfil 2021 ya berarti ya. Ya kan? Harus lebih keren dari tahun 2020. Kalau itu berhasil dibuat anak 2021, itu baru menurut Abang keren. Tapi kalau misalnya sama-sama aja kayak 2020, ya yang keren itu kakaknya. Karena sama kan penilaiannya, tapi kalau misalnya dia lebih keren dari 2020, angkatan 2018 berarti menjadi contoh gitu bagi adik-adik kalian nanti 2019. Iya, bener ya, kita udah mendengar obrolan sama Bang Kornel nih kayaknya berat banget ya, karena Bang Kornel tuh bener-bener out of the box banget, yang menjadikan Kilauan Subang tuh bener-bener bagus lah, keren, terbaik. Yeah. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol yang serius-serius nih. Nah, sekarang kita punya game sedikit. Jadi kita udah nyiapin beberapa pertanyaan untuk Bang Kornel, tapi untuk di sesi ini Bang Kornel harus menjawab pertanyaannya secara cepat, hanya dengan waktu 3 detik aja, dan nggak perlu ada penjelasan selanjutnya. Oke, Bang? Oke, siap ya Bang. Aku baca pertanyaannya. Jadi pertanyaannya yang pertama itu, sebutkan satu nama dosen yang menurut Abang itu berkesan banget di Urfil 2019. Oke, dosen Pak Indra dan Bu Ella dan Bu Hani. Oke. Optimis ya, Bang Kornel. Karena dia dosen gue, kalau nggak ada mereka, mati lah gue. Oke Bang, kita lanjut yang kedua. Sebutkan 3 hal yang Bang Kornel dapetin ketika Bang Kornel ikutin Urban Village. Pengalaman, pelajaran, dan makna hidup. Waduh, keren. Memang sedap lah Bang Kornel mah. Oke, pertanyaan terakhir nih Bang. Sebutkan 3 kata yang menggambarkan Laung Bancai menurut Bang Kornel. Oke. Kampung adat, nanas, satu lagi air terjun. Iya benar banget, karena air terjun ada di logo kita ya Nes ya. Iya. Yes. Logo Hebat. kan. Oke, kalau gitu makasih banyak ya Bang Kornel atas waktunya dan sharing. Bermanfaat banget nih buat pejuang Urfil dan Markomers yang bakalan melanjutkan perjuangan di event-event selanjutnya. Yes. Nah, setuju banget nih. Makasih banyak ya Bang, udah bersedia menjadi bintang tamu kita. Terus semoga Abang lancar-lancar skripsinya biar cepat lulus, biar cepat sidang. Ngeri banget ya pembahasan kalian. Amin ya Bang. Amin. Nah ya udah teman-teman, akhirnya kita udah sampai nih di penghujung acara. Sebenarnya masih banyak banget nih yang pengen diobrolin sama Bang Kornel, karena Bang Kornel tuh bener-bener pengalaman dan pemikirannya tuh segudang banget ya. Cuman karena ada keterbatasan waktu, jadi mungkin kita harus sudahi sampai di sini dulu. Semoga teman-teman ngobar bisa mengambil ilmu dan manfaat dari episode ngobar kali ini. Boleh nggak? Aku mau dengar tagline kalian dong. Aku belum pernah dengar tagline kalian. Oh boleh. Boleh ya. Mungkin langsung ke PM-nya. Iya, PM-nya dong. PM-nya Mbak Afwa.
Ayo Bunda, coba dipimpin anak-anaknya. Silahkan Mbak Ava tunjukkan bakatmu. Ya, semuanya unmute dong. Iya dong. Unmute yuk, Ayo teman-teman dong yuk. semuanya. Aku mau Barudak lihat. Bancai. Oke, siap. Teman-teman. Saung Bancai. Banyak cerita. Oh, Mantap. 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 Keren. Iya, Bang. Jadi berhubung acara ditutup sama Yanes tadi, aku sebagai announcer dan Yanes pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan semangat terus buat pejuang Urfil selanjutnya dan buat teman-teman Markomers yang bakalan melanjutkan event-event di tahun-tahun selanjutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa di next episode Ngobar. Dadah! Dadah Dadah. teman-teman. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih Bang Kornel. Terima kasih Long Bancai. Terima kasih telah bergabung pada Ngobar kali ini. Barudak senang bisa menemani kalian semua. Sampai berjumpa di episode ngobar selanjutnya. Gabut, Ngobar aja yuk. hayu